Apa kabar Don? Alhamdulillah baik. Ini lumayan nih Don. Udah beberapa 1 minggu. Ada seminggu kita off Seminggu. Oh, seminggu sorry off. ya buat teman-teman, bukan kita nggak mau konten. Tunggu. Yang si Saidan itu minggu lalu. Minggu lalu kan? Minggu lalu berarti. Kalau minggu ini pas seminggu dong berarti. Ya seminggu kita belum konten. Dan Ya. akhirnya kita konten lagi. Dan ini 1 hari menjelang keberangkatan gue ya. Sama? Enggak, gue 2 hari. Gue Hamin 2. Amin 2 ya. Lo Hamin 1. Ya, Doain ya guys, ini Bang Donzol nih lancar semua lah ya. mau umroh. Ya. Mudah-mudahan berikutnya dia pergi lagi naik haji. Amin. Ya Allah, amin. Biar dia semakin mentereng lah dari segala sesuatunya. Amin. Karirnya di futsal juga, mudah-mudahan jadi pelatih lagi yang bukan cuma 2 pertandingan. Lah, Tapi Don, itu seru ya Bang ya. tapi itu lo harus doain Don. Artinya ya doain aja. Siapa? Baik lagi. Doain orang-orang yang menzolimi lo. Oh, aduh, iya, gue doain semua. Gue buka jasa titip doa. Oh, itu dia makanya. Oh, enggak ini, enggak just tip. Siapa tahu ada yang mau nitip-nitip apa gitu, onta gitu. Nitip onta kan, nitip apapun juga. Nitip itu apa namanya? Kalau untuk Korma, air jam-jam. Batu apa jumroh apa yang dilempar itu? Nggak bisa lah bawa batu. Ya, siapa tahu ada yang kecil gitu kan dari sana kan, Us. Gue bawa dari sini juga nggak ketahuan. Gue juga nggak bakal tahu batu Mekah sama batu sini. Oke, Don. Oke. Gimana, Don? Ya, kita akan bahas beberapa hal yang paling update mungkin sebentar lagi ya, kurang lebih ya di bulan ini udah masuk November. Itu akan ada Kongres Federasi Futsal Indonesia di mana? Di mana? Kita masih belum tahu. Setahu gue sih Pak Haritanu sangat mungkin untuk menjabat lagi karena kayaknya seumur hidup juga mungkin karena nggak ada peraturannya kayaknya. Kedua, nggak ada lagi calon juga kelihatan. Nggak ada kayaknya. Nggak ada yang mau mencalonkan juga. Nggak tahu apakah musim tahun politik bakalan jadi sesuatu yang bakal menjadi kendaraan. Menarik ini. Karena kita tahu juga Pak Haritanu juga punya partai politik. Nah, siapa tahu ada siapa Erlangga Hartarto atau mungkin siapa gitu, Surya Paloh. Siapapun lah, pokoknya lah. Mungkin Om Donizola setelah umroh ya kan. Tiba-tiba ketiban ada rezeki. bos ini kan Syekh Mansur. Ada yang ada yang modalin kok madulin. Ada yang modalin, ya kan ada yang modalin. Nih kamu pegang nih. Wih, gila ngeri. Federasi Futsal Tapi Bang, Indonesia. udah ada ini Bang, udah ada apa? Udah ada kan Abang kan dari AFP DKI juga kan? Iya. Udah ada undangan. Undangan sudah ada. Ini menarik ya. Apa kita langsung bahas ini? Apa kita mau bahas dulu masalah pemain nih? Enggak, ini aja. Ini dulu ya. Ini yang menarik emang. Ini paling utama sebenarnya topik yang akan kita bahas. Jadi begini Don. Semua AFP pasti udah dikirim, termasuk juga DKI, ya. Walaupun kemarin memang ada sedikit permasalahan surat menyurat dengan AFP karena kita belum terima surat apapun juga dan juga dapat informasi dari teman-teman dari AFP lain bahwa nama DKI pun sebenarnya udah ada di dalam daftar undangan gitu kan. Cuma kita nggak terima suratnya ternyata. Setelah cross check dengan Bu Iin sendiri ternyata salah alamat. Jadi masih pakai alamat AFP yang lama mungkin ya. Oh gitu. Alamat emailnya. Iya. Akhirnya udah dikonfirmasi dengan alamat yang baru kita mendapatkan surat. Nah, Kayak Ayu Ting Ting sama alamat. itu dia. Yang menariknya nih dari surat yang kita terima. Ini memang menurut saya memang ini sangat menunjukkan mungkin ya adanya mungkin bukan perpecahan ya menurut saya, mungkin ada ketidaksinergian mungkin ya antara federasi dengan PSSI menurut pandangan saya gitu. Karena apa? Karena biasanya di setiap undangan itu ketika memang ini yang mengundang itu atau juga ini adalah organisasi yang di bawah salah satu induk organisasi lainnya, tentunya pasti harus ada yang namanya tembusan juga kan ya kan? Betul. Nah ini di surat ini yang saya lihat ini memang tidak ada tembusan kepada PSSI gitu ya. Jadi cuma tembusan itu kepada komite pemilihan, ketua federasi dan lain-lain gitulah. Nah ini jadi pertanyaan menarik menurut gua sendiri ya. Ya mungkin bisa dikoreksi kalau mungkin saya mungkin salah satu orang mungkin yang tidak mengerti aturan organisasi, tolong dikoreksi nih Don. Karena memang setahu saya setiap induk organisasi harus mengetahui paling tidak. Betul. Bahkan pada saat kongres pun, apalagi tajuknya kongres luar biasa dalam rangka pemilihan ketua umum, itu harusnya perwakilan dari PSSI pun harus diundang. Ya, karena kan emang induk organisasi karena futsal itu di bawah PSSI. Iya, jadi memang di surat tembusan itu tidak ada tembusan kepada PSSI gitu. Apakah memang, nah ini juga pertanyaan lagi Don, apakah bisa penyelenggaraan kongres ini dilaksanakan sementara induk organisasi sendiri pun juga mau KLB nih? Iya ya. Iya kan? Iya, mau KLB tuh di katanya seluruh exco ya. Iya, statement dari Pak Iwan Bule kan sebagai ketua PSSI kan mereka sudah sepakat dengan exco-exco-nya akan mengadakan kongres luar biasa sesuai dengan permintaan publik. Betul. Iya kan? Betul. Artinya memang sudah legowo untuk mengadakan kongres. Nah,
ketika pada saat misalnya nih tetap berlangsung di Kongres Federasi Futsal nih dalam rangka pemilihan, terpilihlah ketuanya. Sementara proses pemilihan KLB untuk sepak bola ini PSSI sendiri belum selesai, apakah itu bisa diakui sebagai ketua yang sah ketika nanti dari Kongres PSSI sendiri terpilih ketua baru misalnya gitu, Don? Itu kan pertanyaan, Don. Betul. Iya dong, karena penyelenggaraan kongresnya ini belum tepat waktu karena Kongres PSSI sendiri belum berjalan, belum ada ketua. Iya, benar nggak sih? Benar. Dan ini menarik ya, karena kalau kita tahu kan tidak apa ya, memang kan gue pernah bilang bahwa ada ketidakharmonisan atau ya bisa dibilang tidak sejalan antara FFI dengan PSSI. Tapi kan kita tahu bahwa kalau di mata ini, kalau kita bicara organisasi ya jelas tetap harus ikut aturan main. Tapi di mata netizen, kita kan di mata netizen nih, Federasi Futsal Indonesia tuh harum namanya karena prestasi futsal, Bang. Begini, gue setuju ya kalau kita berbicara masalah prestasi futsal di bawah kepengurusan federasi sekarang ini, saya setuju, sangat maju. Progresnya luar biasa. Tapi yang kita lihat ini sebatas tim nasional dan juga penyelenggaraan Liga Pro. Liga Pro juga sebenarnya masih banyak kekurangan. Oke lah, kalau misalnya goalnya ke tim nasional, dari Liga Pro yang kita dapatkan dengan banyaknya pemain-pemain mungkin yang potensial dari negara luar untuk main di kita, ini transformasi ilmu bagus buat ke timnas. Pelatih-pelatih dari luar negeri pun juga berpengaruh sangat baik untuk timnas, ya kan? Tapi kalau kita menyikapi dari hasil kerja, sebenarnya harus kompleks, Don. Kompleks itu bukan cuma sekedar Liga Pro, juga timnas. Dari segi pembinaan juga harus kita perhatikan. Itu memang banyak PR lah ya, masih banyak PR bagi FFI. Tapi ini gue lihat nih, ada acaranya nih. Udah ada kan rundown-nya kan, Rabu 23 November, tapi di sini ada sambutan ketua umum PSSI juga ada tuh. Kalau memang datang atau ada perwakilan. Ya mudah-mudahan ini kongres besok bisa menjadi titik balik di mana keharmonisan antara Federasi Futsal Indonesia dengan PSSI juga terjalan dengan baik, gue bilang. Karena terakhir pada saat yang kongres terakhir, yang kongres biasa itu, yang ketika pada saat itu Kensuke menyatakan mundur itu, dan yang pas sempat juga Pak HT juga mengatakan mundur pada saat pada saat dinner malam di sebelum di daerah MNC itu juga akhirnya dianulir ketika pada saat kongresnya berjalan. Jadi karena sesuai mungkin kesepakatan dari teman-teman AFP juga tetap mendukung ya, sehingga akhirnya Pak Ritanumi akan menyelesaikan tugasnya sampai masa jabatan. Benar. Nah itu sih menarik ya, kalau memang di rundown acara itu memang ada sambutan dari PSSI itu baik ya. Cuman kenapa kok tidak termasuk di dalam undangan ketika AFP juga diberikan gitu loh, yang namanya tembusan surat, atau mungkin juga kalau tembusan nggak perlu ke PSSI, kita nggak ngerti juga ya. Role dari organisasi itu bagaimana. Ini benar, ketua umum FFI nggak ada ya, cuma arsip ya. Nggak ada kan? Semuanya pemilihan semua. Nggak ada kan ya? Tembusannya ya itulah. Tapi ya apapun itu ya, mudah-mudahan segala sesuatunya mungkin untuk lebih baik ya, kita support, kita dukung ya. Jangan sampai akhirnya terpecah belah karena mungkin miskomunikasi, sehingga akhirnya memang tidak ada keharmonisan antara induk organisasi dan juga FFI. Sayang. Ini ada lampiran deklarasi dukungan AFP juga nih. Udah tahu lo ya kan? Asosiasi Futsal Provinsi nomor SK gini dan segala macam. Abang kan sebagai AFP DKI dukung saya loh. Jadi gini, Don, kalau lu bicara dukung, sementara kita calonnya nggak tahu, Don. Belum ada naik ke permukaan siapa yang akan mencalonkan diri. Yang kita tahu sekarang ini memang masih ada calon tunggal aja, Pak HT. Pak HT ya. Pak HT nyalon lagi? Ya saya nggak tahu, belum tahu juga ya. Jadi memang masih gelap lah ya, masih abu-abu. Terus juga dari teman-teman AFP pun juga memang berencana akan membuat sesuatu hal mungkin yang nantinya akan menjadi satu komitmen dari setiap AFP yang akan diberikan kepada federasi. Yaitu misalnya kayak mau bilang akta atau fakta integritas lah. Jadi di situ nanti siapapun ketua yang terpilih itu mereka wajib menandatangani itu akta integritas itu untuk dijalankan selama dia menjabat sebagai ketua. Saya pikir ini satu hal yang baru ya. Jadi karena apa? Ya mungkin juga teman-teman di daerah di AFP juga sudah mulai merasa bahwa AFP itu tidak dilibatkan sama sekali. Tidak terlalu banyak dilibatkan. Iya, karena kalau keputusan. Kalau kita berbicara yang namanya organisasi Federasi Futsal Indonesia ini kan orangnya itu aja, Don.
yang terlihat bekerja itu aja gitu loh. Yeah. Sementara ya semua mungkin ada orang-orang yang punya ide bagus di setiap daerah, entah dimanapun itu, yang mempunyai jiwa organisasi yang bagus, tentunya bisa merasa untuk dilibatkan. Seperti yang gue bilang waktu itu Don, yang kita ngobrol. Betul. Di federasi manapun juga, yang namanya mantan-mantan pemain pun juga banyak dilibatkan untuk menjadi salah satu itu sih staf di kepengurusan. Karena mereka pertama mereka adalah pelaku, kedua mereka tahu betul apa yang terjadi di grassroots. Dan mereka juga punya pengalaman tentunya bagaimana bermain futsal di level tertinggi kan gitu. Itu juga sangat penting sekaligus penghargaan buat mereka juga kan Bang kalau menurut gua. Karena mereka udah katakanlah misalnya ada beberapa orang yang memang berasal dari provinsi mana terus dia akhirnya jadi ketua AFP di sana kayak Abang atau dari pengurus lah katakanlah gitu, memiliki sumbangsi lebih untuk kedepannya. Itu mungkin yang hal baik ya, kita doakan aja mudah-mudahan kongresnya berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk futsal Indonesia. Amin. Ya kita pribadi sih sebenarnya senang aja siapapun yang terpilih, yang penting semua sesuai dengan apa yang rules peraturan yang memang ada ya di futsal Indonesia. Nah ngomong-ngomong soal peraturan, ada pembelian klub. Wah ini kita berarti udah melenceng ya dari yang tadi udah selesai kita close ya. Oke. Nah, Futsal Jabar yang sebelumnya bernama DB Asia, itu akhirnya dijual kepada Sadakata yang merubah nama menjadi Sadakata United. Yes. Nah, yang menarik, Sadakata ini adalah peserta kompetisi tahun lalu yang degradasi, Bang kan? Ya. Nah ini gimana Bang? Kalau menurut lo gitu kan lucu ya, akhirnya ada tim yang degradasi tapi bisa main lagi karena beli klub yang memang tidak degradasi. Apa gimana menurut lo? Gini, kalau menurut gue nih, gue tidak bisa menyalahkan Sadakata. Betul, gue juga setuju. Regulasi harus disalahkan. Menurut gue yang bikin regulasi harusnya. Iya, regulasi ya. Artinya regulasi pasti yang bikin regulasinya ya. Itu yang harus kita salahkan Don. Kenapa? Ini satu hal yang sangat menarik ya. Bukannya kalau saya nggak salah juga DBS juga dulu pernah ikut juga degradasi kan ya? FKB dulu namanya. FKB namanya FKB kan? Udah beli DLS, tambah FKB DLS segala macam. Bolak-balik sampai ganti-ganti nama ya. Dan akhirnya sekarang juga Sadakata akhirnya berganti nama jadi Sadakata United. Kalau menurut gue begini, saya juga sempat ngobrol sama Bang Fandi waktu itu ya. Kita pada saat mereka Fandi Butar-Butar. Iya, pelatih dari Sadakata. Kan ada Fandi ini yang lain. Fandi Permana, masih ada lagi Fandi Ahmad. Sama legendnya Singapura. Jadi gini, menurut Bang Fandi juga ngomong gitu. Bang Fandi bilang sama saya, iya nilai ini bos masih sangat antusias baru bikin. Oh, gue pernah dengar tuh lo ngomong kayak gitu. Iya, baru bikin lapangan, terus tiba-tiba harus degradasi dan ingin kembali lagi mencari klub. Bosnya Ade, anggota DPRD Subuh Salam. Bang Ade memang sangat ini ya. Dia sangat antusias sekali untuk pengembangan futsal ya. Apalagi nih tahun 2024 kan ini kan Medan Aceh kan. Jadi tuan rumah PON kan ya. Menjadi identitas lah ya. Iya, sangat disayangkan mungkin kalau memang tidak ada salah satu tim dari kedua daerah ini yang main di Liga Pro mungkin gitu Don ya. Jadi ini kan buat nilai jual daerahnya juga kan. Benar. Nah, kalau saya sih bilang Bang Ade ini nggak ada salahnya juga dia membeli itu. Cuman regulasinya harus diperbaiki. Gitu loh. Jadi jangan besoknya itu begitu gampang akhirnya mungkin setiap klub yang habis degradasi ada klub yang mau dijual dia beli lagi. Nah kalaupun misalnya mau menurut saya etikanya Bang Ade jangan pakai nama Sadakata. Ganti aja. Ganti aja langsung. Pakai Subuh Salam kayak apa aja lah. Tapi jangan pakai Sadakata karena akhirnya ini akan sedikit mencoreng juga Sadakatanya. Akan menjadi akhirnya cibiran. Menjadi bulan-bulanan netizen. Ya cibiran Don. Jadi cibir. Baru juga ini, nah akhirnya ya proses jual beli klub ketika kompetisi berakhir jadi makin banyak. Walaupun sebenarnya bukan kesalahan Sadakata ya. Iya enggak. Saya enggak mengatakan kesalahan. Betul. Abang benar bilang seperti itu karena kita juga ada hal yang mungkin kita bisa minimalisir, yaitu ya tadi ya kalau misalnya emang kita bisa ya tahun pertama pakai nama apa kek gitu ya. Donzol FC juga boleh. Donzol FC. Seandainya mungkin Bang Ade perlu tenaga lagi. Oh enggak. Pelatihnya Panca kok tetap. Panca. Oh, pelatihnya Panca. Sesuai dengan kesepakatan pelatih tetap Panca. Langsung ada gosipnya. Langsung. Nah, jadi gini. Dan tunggu dulu, belum selesai. Pemain juga mayoritas mungkin dari sana juga. Dari DB. Iya, yang kemarin dari DB. Nah, makanya kita lihat kan banyak pemain Sadakata juga yang udah mulai berpindah kan. Iya, betul. Jadi karena mungkin pindah ke Unggul. Ya, di sana juga kemungkinan ada juga yang ke Pendekar tuh satu tuh. Siapa namanya ke Pendekar itu? Rapat siapa? Bukan. Bentar ya kita ada. Iya, ada. Ada yang ke Nah, ini ngomong soal kenapa Futsal Jabar dijual.
Karena udah tau gosip ya? Gosipnya tahun depan tidak boleh ada yang berbau judi. Tet. Loh emang gitu kalau di biasanya judi? DB itu dewa bet. Baru tahu gua, maaf ya. Baru tahu nggak pernah dengar tahu nih. Saya baru tahu. Baru tahu saya. Kan di sepak bola kan juga lagi diminimalisir hal tersebut. Nah gimana juga ya kita harus realistis lah. Maksudnya kita harus ngomong, kalau orang Indonesia kan kayak gini kan ngomong kayak tabu gitu bang ya. Kita mah ngomong apa adanya aja. Kita tahu bahwa DB Asia tuh DB-nya tuh dewa bet gitu. Walaupun gua agak sedikit kaget karena kan temen gua kan Panca kan sangat-sangat religius ya. Tapi kan itu kan website mungkin. Jadi ya biarlah setiap orang punya pilihan masing-masing. Di satu sisi gue menghormati dan menghargai, tapi di satu sisi memang ada peraturan yang memang harus ditegakkan. Nah ini akan membuat artinya ada tim yang tadinya disponsori oleh DB Asia, DB dalam hal ini DB Asian News mau nggak mau harus tidak disponsori lagi. Seperti kan banyak tuh bang lapangan bola DB, ya kan tau nggak lo? Lapangan lo nggak tahu? Tahu. Ya kan disponsorin kayak gitu. Nah, gue melihatnya sih di situ. Jadi mulai tidak ada duitnya, agak berat, butuh suntikan dana di mana pemilik Sadakata Bang Ade memiliki dana yang cukup untuk membiayai sebuah tim di Liga Pro. Nah, jadi gini juga Don, kalau menurut saya sih ya kembali kepada aturan ya sah-sah aja kalau memang ini bisa dilakukan ya. Betul. Kalau kita mungkin berpikir bahwa regulasinya aja harus dibenarin. Benar. Nah terus juga untuk tahun pertama ini yang saya dengar juga Sadakata ini home base-nya tetap di Bandung. Oke. Tahun pertama ini gitu kan. Jadi nanti setelah itu baru berpindah. Itu pun kan kalau tahun pon ya. Ya itu pun juga kalau memang mereka tetap ada di Liga Pro dan tidak degradasi gitu. Betul. Nah ngomong-ngomong ini gue mana ya? Loh, bentar ya bang ya. Ya jadi memang sangat menarik ya kalau kita berbicara apa ya istilahnya polemik dan juga mungkin hal-hal yang terjadi di futsal ini memang banyak yang bisa dibahas. Dan sebenarnya hari ini tuh saya sama Donso kedatangan bintang tamu Kaisar Silitonga. Cuman karena kebetulan beliau ada undangan ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin turnamen ada turnamen yang luar biasa hadiahnya. Jadi pemain-pemain yang ada, yang pemain terbaik di Indonesia sekarang mungkin akan beredar di sana. Betul. Karena liga juga belum mulai ya. Liga belum mulai. Saatnya tarkam. Ya kecuali kalau klub-klub memang yang sudah memulai. Ya mulai pelatihan persiapan segala macam udah pasti udah ready. Nah ada beberapa hal yang menarik. Gosip-gosipnya sedikit-sedikit aja tipis-tipis sebelum ke pemain. Kalau Bintang Timur Surabaya tentu sudah melakukan persiapan, di mana pemain-pemainnya sudah berkumpul. Ini terkait dengan persiapan ya bang ya. Black Steel Papua sendiri belum melakukan persiapan apapun. Justru pemainnya banyak yang dipinjemin. Contohnya Al-Bagir, Brian dan juga Sani yang diberangkatin sama Hami ke Liga Thailand di Rajnavi. Dan sudah bermain kecuali Bagir dan menang di pekan pertama. Kalau gue sih feeling mereka akan balik lagi pada saat liga dimulai. Kayaknya sih cuma dipinjemin doang. Jadi gini Don, kita belum jelas juga sebenarnya, abu-abu juga dengan liga ya. Seperti saya tadi bilang nih, semua kompetisi atau juga yang ada di bawah induk organisasi PSSI semua itu agak kesulitan untuk mendapatkan perizinan. Gara-gara masalah kasus kanjuruhan. Tragedi. Kalau ini belum clear semuanya, belum terjadi kongres dari PSSI sendiri, saya pikir nggak bakal jalan. Betul. Makanya ini masih abu-abu, kapan liga akan dimulai itu masih abu-abu. Makanya kemarin gue ketemu sama ini, siapa yang utility yang dari tim BTS itu yang di Jogja itu namanya? Yang gendut ya? Bukan, yang waktu kita bikin konten di hotel sama Hami itu loh, yang ada dia. Yang sama Black Steel dong. Sorry, Black Steel. Lu bilang BTS tadi. Oh, BTS ya, sorry. Black Steel. Yang siapa ini lupa gua. Ya iyalah situ lah yang ngomongnya lucu. Iya. Nah, ketemu sama dia tuh. Kebetulan dia juga dia di Jogja ya. Ya, dia panitia juga tuh, panitia dari sananya gitu kan. Gue tanya, Coach Sami kapan datang Coach Sami? Kemungkinan sih November bilang gitu kan. Terus? Nah, kalau dulu kan emang kan gosipnya kan mungkin kalau nggak November, Desember tuh mulai ya kan. Betul. Tapi menurut gue sih nggak masuk akal banget sih kalau yang persiapan tim cuma 1 bulan itu Hami datang persiapan langsung main Liga Pro ya kan, sebulan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi yang gue rasa mungkin ini bakalan mundur ke tahun depan Don. Bisa Januari ya? Iya, sampai semuanya clear dulu baru. Nah bahkan yang kayak 5 aja yang kita dengar kemarin dari panitianya belum dapat izin sampai sekarang. Tapi lucu ya kalau menurut gue sementara turnamen biasa-biasa aja mungkin
Tapi kita nggak tahu ya, skopnya bukan nasional kali ya. Kalau 5 kan udah nasional nih. Kalau kayak turnamen-turnamen lokal kayak Jakarta segala macam tetap berjalan dan. Iya, tapi mungkin ya itu dia yang lo bilang tadi, skalanya mungkin hanya provinsi ya, belum bukannya nasional. Nah itu dia menarik. Tadi Black Steel belum ada persiapan, tapi Bang Fe bilang kayaknya agak-agak berat juga. Nah kita beralih ke Cosmo JNE. Cosmo sendiri udah latihan ya, udah mulai banyak pemain-pemain yang lagi diseleksi juga. Menarik, ada beberapa pemain dari Bintang Timur Surabaya kayak Jiung terus Andrew, dari Halus. Andrew juga kemungkinan akan ke Cosmo. Lalu ada Oman juga. Kemungkinan juga akan ke Cosmo. Nawawi. Nah itu karena kita tunggu, karena Cosmo sendiri belum ngasih statement apa-apa, tapi pelatih tetap Denny Handoyo dan Ade Lesmana lagi nyari asisten. Bukan asisten kali ya, mungkin nyari ini ya, penggantinya ya, iya, analis penggantinya sih. Kan asisten jatuhnya. Iya, asisten bukan di bidang teknik ya. Tapi yang kalau lagi latihan sih banyak Amril juga yang pegang. Oh. Gitu. Oke, Pendekar United. Nah ini tim yang persiapannya cukup gila-gilaan. Bahkan mereka sudah. Alvaro udah hadir ya? Ya, Alvaro udah hadir. Welcome back, Coach Alvaro Martinez. Kita belum sempat ngopi bareng. Lo mau ngopi nggak sama dia? Aduh, ntar kalau kita ngopi sama dia ntar dipikir ada mau pencitraan kayak gitu. Apa pikirannya lo terlalu insecure. Kita kan siapa tahu bisa jadi konten. Memahami kita bisa konten. Betul. Gue setuju yang lu bilang itu. Ya, bukan insecure Don. Tapi memang itu yang terjadi dalam hal ini Don. Enggak. Gue tahu. Yang namanya omongan pasti ada. Tapi kan kita kan ngebuka tali silaturahmi bukan berarti kita pengen jadi pelatih pendekar atau asisten, enggak. Kita tuh ya mungkin ada sesuatu yang bisa dia tanya ke kita, gitu aja gitu. Intinya sih poinnya sih gue juga ngerasa waktu gue ketemu sama Hector Suto juga pasti ada yang ngapain nih Donzel deket-deketin Hector Suto mau cari posisi. Enggak, gue posisi gue udah banyak gitu. Acara gue udah banyak, Bos. Posisi nungging, posisi 9 banyak, dia paham semua itu. Mau nyamping, mau di atas, dilemparnya jelek gitu deh, tahu dia. Kerjaan gue udah banyak. Jadi gue kalau dulu kan nganggurnya kan bentrok. Nganggur sama bentrok. Oke, jadi Pendekar bisa dibilang tim yang salah satu yang persiapan sangat luar biasa. Udah tes fisik lu bilangnya? Udah tes fisik? Tes fisik, tapi pemain lokal. Lokal ya? Di Rumah Sakit Premier Bintaro. Para pemain lokalnya yang mayoritas itu paketan halus bersama BBS tentunya, terus juga paketan Makassar, dan tinggal menunggu pemain asingnya aja yaitu Ricardinho dan juga Ronaldo Botak. Ronaldo Simbolon. Ronaldo iya kayak orang Batak ya. Oke, selanjutnya Kancil BBK yang berganti nama jadi Kancil WHW ya. Iya, Kancil WHW. WHW. Jadi dia itu WHW. Lu sih bilang kancilnya kancil bebek mulu, jadi Abang yang ngomong kayak gitu, gua mah kagak. Kancil itu benar namanya apa sih? Biar pasti nih. Nggak enak soalnya kan sponsor, siapa tahu bisa masuk ke Lamtur juga kan. BR. Mana sih? Nah ini dia. Kancil sendiri merubah namanya menjadi Kancil. Duh mana itu tadi? Gua kalau kayak gini suka kesel deh. BTS udah dibahas belum tadi? Belum. Oh ya, Kancil WHW. Well Harvest Winning. Itu sponsornya ya? Kayaknya nih ini tambang-tambang kayaknya. Alumina Refinery. Ya itu nggak jadi BBK lagi ya, dan jadi sekarang Kancil WHW. Tentu Kancil persiapannya juga luar biasa. Mereka juga berangkat ke Paman Birin Cup. Ini kayaknya Paman Birin Cup perlu kita bahas nanti pada saat setelah gue pulang dari umroh. Jangan Don, kalau lu pulang dari umroh kita bahas masalah keagamaannya. Ya, ngapain? Gua aja nggak mau. Tersangkain. Ustadz Donzel. Masa tersangkain gua kan cuma ingin. Perlu Don, karena Don Lamtur itu perlu pencerahan masalah. Masalah kerohanian. Masalahnya gue yang ngomong. Iya lo. Siapa yang percaya? Lo pasti percaya. Namanya setiap orang dapat hikmah ya, dapat hikmah untuk hijrah Don. Iya. Itu lah, lu kan menceritakan diri lu sendiri kalau lu pernah akhirnya merasa lu harus mendekatkan diri dengan Tuhan karena hampir ini lewat juga gara-gara Buntu pecah. Ya kan? Akhirnya lu hijrah. Ya kan? Enggak, gue sih nggak setuju gue dibilang hijrah, bukan berarti gue nggak mau. Bagi gue hijrah itu berat lah. Gue harus, tapi gue memperbaiki diri itu aja sih. Ya itulah seru-seruan lah. Ini sih kenapa jadi kultum sih? Oke, selanjutnya ada Bintang Timur Surabaya. Singgih
anak yang hilang kembali lagi. Bukan sebenarnya dia nggak pernah di BTS, tapi memang gue pernah ngobrol sama Hector Suto tuh tahun lalu tuh sebenarnya pengen ngambil Singgi di putaran kedua. Tapi bagus lah. Setidaknya gini, Singgi mendapatkan peluang di saat klubnya harus terdegradasi, tapi Singgi bisa bisa sendirian gitu kelihatan gitu. Iya, itu kesannya gini. Selalu ada mutiara di tempat yang kotor. Berarti kotor dong. Ya udah nggak ada juga klubnya, lanjut. Lanjut ke Famos Mataram. Famos sendiri masih galau, masih belum ada pergerakan apapun, bahkan pemain-pemainnya juga kemungkinan juga membela klub lain gitu kan, kayak Bagus Simawan, Romi Humandri udah di Kancil. Tapi gosipnya juga bukan pemilik yang melanjuti Famos kemarin itu sang pemilik dari Ad Hoc tuh Pak Denny itu kan juga udah mundur juga. Iya. Gosipnya. Nah, Pak Ari pun ingin menjalankan tapi kayaknya harus mencari yang partner. Ya untuk mereka merger katanya. Begitu sih. Infonya begitu ya. Nggak tahu juga ya. Ya mungkin V8 mau gabung. V8. Kan V-nya udah Famos tuh. Famos 8. Kalau V8 nanti lewat dari jalur Linus aja. Tunggu nanti operator Linusnya Donzo lagi. Enggak. Siap. Analis. Oh, maksudnya analis di Cosmo nanti. Enggak. Oh, mau ganti Amril Cosmo. Gaji belum cocok. Apaan sih, kagak lah. Gila kali. Buat Om Hans ya. Hans mah pasti cocok lah kalau gaji. Om Hans, tolong. Mereka ini nggak cocok sama gue. Om Hans, kalau misalnya Om Hans mau mencari yang namanya bidang untuk apa tadi? Analis. Kalau Donzel itu biasanya perlu asisten. Jadi tolong Venota Barat juga diakomodir ya. Biar nanti kita bikin yang namanya Pak Analis Lamtur. Seru ya. Denny Handoyo, ada Adil Semana, Venota Barat, ada Donzo. Janganlah, nanti kan pasti akan merasa terancam loh DH dengan kehadiran lu. Terlalu banyak matahari, Bang. Jangan. Kalau gue cukup matahari satu, kalau lagi pas nungging. Iya, aduh. Otaknya kemana-mana. Ini kayaknya nih gara-gara pagi nih, ngonten pagi emang masih tegak. Orang gue lagi tidur, dia bangun pagi-pagi datengin gue, pagi-pagi bangunin. Oke, lanjut. Ya. Sadakata tadi kita udah bahas sedikit terkait dengan persiapannya. Pemainnya kemungkinan futsal Jakarta semua, anak Bandung. Pelatihnya pun Panca Fauji. Ya, kita lihat bagaimana kiprah Sadakata ke depannya. Pandi Putar-Putar dirangkul lagi? Saya belum dapat informasi ya dari teman-teman sekitar Sadakata. Cuman baru dapat pendengarannya cuman Panca lah yang tetap menjadi pelatih. Karena mayoritas memang masih pakai anak Bandung. Betul. Begitu. Kalau anak Bandung tuh harus Panca. Home base-nya pun juga masih di Bandung. Betul. Gitu. Oke, lanjut ke IPC Pelindo. IPC Pelindo sendiri masih sama sekali belum ada pergerakan, Bang. Betul. Ini mengkhawatirkan. Gosipnya cuma kita tahu pelatihnya aja. Mungkin Caca. Kemungkinan Sokrates Matulesi yang akan menjadi pelatih, tapi ini juga belum fix karena memang kalau BUMN ini banyak keputusan-keputusan yang memang dari atas ya. Iya. Karena terkait agak ribet. Terkait dengan pekerjaan. Iya, agak ribet. Oke, setelah tadi IPC Pelindo masuk ke Halus FC. Halus sendiri gosipnya ya mereka kan kehilangan banyak pemain. Ya. Gosipnya mereka tetap akan berlaga di tahun depan. Gue nggak tahu apakah merger apa enggak. Tapi gosipnya pemain-pemainnya itu nanti dikontraknya secara angka memang nggak bakal tinggi untuk gaji. Kemungkinan mereka akan memberdayakan pemain-pemain muda potensial sih. Karena dengan angka gaji segitu mungkin agak sedikit berat kalau misalnya ngambil pemain-pemain yang punya pengalaman. Karena kan pasti mereka juga kan terkait dengan kebutuhan juga kan, materi juga kan, artinya untuk hidup segala macam. Tapi bukan berarti ya Halus gue nggak tahu pelatihnya juga siapa. Apakah Nanda? Udah itu yang punya Granior. Iya, Nanda kan? Iya itu pelatihnya Nanda. itu. Ya, Nanda akan jadi pelatih. Dan ini akan debut Nanda ya sebagai head coach ya. Karena sebelumnya menjadi asisten atau staf pelatih di Halus. Betul. Oke, ini sangat menarik. Jadi, Don, ini gosipnya juga cukup menarik, Don. Masalah Halus ini, Don. Jadi kemarin pada saat saya lagi coaching klinik sama Ortus ke Jambi, ke Jogja. Jadi ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman gitu ya. Jadi ada gosip-gosipnya. Itu sang pemilik Aji Tirta itu udah keluar dari grup WhatsApp tim Halus sendiri. Rasa kecewa, saya nggak ngerti kenapa. Kemungkinan banyaknya pemain-pemain yang hijrah, yang keluar dari Halus, ya kan?
terus entah mungkin manajemen lagi goyang, ya kan? Tapi ini saya nggak tahu gimana nih kelanjutan dari Halos sendiri, gitu masih abu-abu. Karena kalau kita berbicara Halos mau lebih tinggi lagi prestasi, ya kita kan belum ngerti juga siapa pelatihnya, backgroundnya, ya kan? Yang gue dengar backgroundnya adalah pemilik dari Granior ya, yang sekaligus mensponsori Halos kan? Nah, aku nggak tahu kalau misalnya pemilik Granior kan Nanda berarti Nanda yang akan cover semuanya. Bukan, maksud saya begini, ya sebagai pemilik dari Granior kan sebagai sponsor juga aparel ya sponsor kan? aparelnya. Ya, nah backgroundnya ini maksudnya begini, backgroundnya kan semua orang masih banyak yang belum mengenal Nanda. Iya. Ya, apakah dia pernah bermain di tim nasional atau dia pernah bermain di Liga Pro atau backgroundnya sebagai Liga apa? Pro. Ya, mungkin hanya mendapatkan lisensi yang bisa menjadi pelatih ya. Banyak akademi. Nah, artinya kalau misalnya kayak ini kan apa ya, istilahnya kualitasnya masih bisa harus dipertanyakan dulu nih. Ya. Nah, sementara Halus ini kan lumayan tim besar nih di Jakarta nih. Iya kan? Kalau sampai akhirnya cuma ikut saja nanti tidak ada prestasinya lagi dan juga di ujung-ujungnya harus kembali berjuang dari zona degradasi, sayang gitu loh. Iya kan? Nah, pertimbangannya mungkin kalau menurut saya mungkin ya sang pemilik harus berpikir ulang lagi kalau memang ingin tetap eksis. Mencari yang lebih, ya saya tidak bilang jelek ya, cuman kalau ini kan berbicara Liga Pro nggak bisa coba-coba juga. Dan juga awal-awal kekecewaan yang saya tahu itu adalah ketika BBS yang pertama sekali udah selesai kontrak dia nggak mau perpanjang lagi, karena ini kan mungkin pemain yang sangat diharapkan bisa menjadi ikon Halus selamanya lah. Mungkin begitu. Oke, ini gue punya pendapat ya terkait pertama dari Nanda dulu lah. Buat gue ini menarik kalau misalnya emang Nanda betul jadi head coach di sebuah klub Liga Pro. Kalau menurut gue sih soal background dia segala macam gue nggak terlalu ngambil pusing. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa memang mengarungi Liga Pro itu memang nggak gampang. Gue pun bukan mantan pemain profesional. Yang gue rasakan adalah bagaimana nantinya tekanan, terutama bisa dibilang kayak gini. Apa target dari klub tersebut? Kalau target tersebut tidak muluk-muluk, artinya ya udah kita tidak degradasi targetnya. Oke. Budgetnya sekian, oke, berarti kita harus fokus di mana nih pengembangannya, persiapannya segala macam. Itu yang mungkin bisa kita lalui. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kondisi tim. Kalau buat gue sosok Haji Tirta kan gue kan teman baik sama dia sebelumnya kan udah lama gue di sana. Sebelumnya berarti sekarang udah enggak? Maksudnya sebelumnya kan gue kan di sana. Oh enggak, udah enggak. Kan udah sebelumnya gue teman baik, berarti sekarang sebelumnya udah belum selesai gue ngomong dipotong sama lo. Jadi gue melihatnya kan Haji Tirta ini ya saya halus ya Haji Tirta gitu. Kalau Haji Tirta nggak ada ya nggak akan berjalan. Tapi gue yakin komitmen Haji Tirta itu akan tetap menjalankan halus. Walaupun mungkin ya seperti yang lo tadi khawatirkan gitu. Artinya langkahnya mungkin akan tertati-tati jika orang-orang yang di sana atau staf kepelatihannya itu secara pengalaman bukan yang di level atas lah gitu. Ini kok ini nih. Oke udah. Nah itu mungkin kurang lebih kalau soal halus. Buat gue halus ini gue yang lolosin juga bang, salah satunya gitu. Jadi buat gue ini adalah rumah gue juga, walaupun gue udah nggak di situ lagi. Ya gue berharap yang terbaik aja buat halus. Semoga bisa jalannya bagus lah gitu. Minimal bertahan lagi tahun depan sambil siapa tahu tahun 2024 ada dana ya yang segar ya kan buat halus bisa memperbaiki timnya lagi. Lanjut. Mudah-mudahan kabar informasi bahwa Pak Haji Tirta keluar dari grup itu cuma shock terapi ya. Supaya juga semua juga berbenah lah manajemennya. Kalau soal perpindahan pemain wajar lah, maksud gua nggak ada satupun pemain yang artinya gini, dia kan butuh makan segala macam, mereka kan harus pergi juga misalnya dengan salary yang bagus segala macam. Kita nggak bisa hidup cuma pakai loyalitas saja. Ya karena kan ini olahraga profesional, Don. Betul. Ya kan siap membela siapa yang bayar lebih bagus, kan begitu. Itu gue setuju. Iyalah. Oke, lanjut. Giga Kota Metro, Giga sendiri juga belum persiapan. Tahun lalu hampir degradasi, tapi mungkin akan mempercayakan pemain-pemain yang memang mempertahankan Giga juga karena itu pemain-pemain senior. Salah satu kunci untuk bertahan memang pemain senior ya bang ya, karena memang pemain senior tahu betul bagaimana menghadapi tekanan. Iya, dan juga ada informasi juga bahwa Giga juga akan ada sponsor baru dan sponsor baru entah itu mungkin sebagai pemegang saham juga atau juga cuma sebagai sponsor di dalam mengarungi kompetisi, ngasih dana doang itu belum tahu. Tapi gosipnya begitu. Ya kalau memang lebih baik ya lebih bagus, ya kan? Artinya mungkin bisa lebih mencari pemain lebih berkualitas. Betul. Oke, lanjut ke tim promosi dari Radit. Radit sendiri udah mulai ngambil pemain, ada Saritua Sigalingging, terus pemain-pemain X dari Kancil yang tidak dipakai di Kancil.
itu juga udah melakukan persiapan. Pelatihnya Naim ya. Naim. Jadi Naim kembali lagi ke Kalbar dan kita tahu bahwa Naim cocok dengan tim-tim yang memang memiliki peluang untuk mengejutkan seperti saatnya dia megang kancil BBK saat itu, masih nama kancil BBK. Oke, lanjut. Unggul FC sudah melakukan pembelian pemain. Ada belum ini ya, belum resmi ya. Tapi ada Obay di sana kemungkinan, ada pemain-pemain ex Famos ya. Ada Bagus, ada ex Sedakata juga. Dan tentu akan sangat menarik karena Andri Irawan ya, coach Andri Irawan yang akan menjadi head coachnya. Ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat seru sih menurut gue ya, menghadapi BTS karena derby Jawa Timur, di mana Andri Irawan pernah menjadi pelatih BTS juga. Ya, dan kualitas dari AI kita udah sama-sama tahu lah. Betul. Ya. Pelatih tim nasional dulu dan juga mempunyai kemampuan untuk bisa membangun satu tim yang memang mayoritas banyak anak mudanya. Betul. Gitu. Itu kualitas dari AI. Sukses buat lu AI. Mudah-mudahan unggul bisa unggul dan juga bisa masuk jajaran top elit klub Liga Pro. Oke, nice. Nah, itu adalah apa ya namanya ya? Ya bisa dibilang Lamtur kali ini. Dan informasi-informasi tambahan mungkin teman-teman bisa masukin ke ke kolom komen. Ya. Yang pasti buat para pemain Liga Pro yang timnya belum persiapan, selamat mengarungi arena Tarkam. Betul. Masih banyak yang Tarkam nih. Jadi kayaknya ada di Batam kali ini. Tiba-tiba ada yang ini WhatsApp gua. Bang, coach, ada pemain lo nih, pemain Perbanas. Ya silakan menikmati masa-masa di mana kompetisi belum mulai. Yes. Klub juga belum mulai, ya perbanyaklah jam tarkamnya untuk menambah experience, juga menambah isi kantong. Iya. Kalau nggak gitu siapa yang mau ngasih duit kan gitu kan? Benar. Ya kan belum ada kontrak mungkin gitu kan, atau belum persiapan siapa tahu gitu. Cuman hati-hati, jaga-jaga badan lu semua, karena tiba-tiba lu cedera pas liga udah mau mulai, kagak jadi dikontrak sama tim kan sayang. Betul. Dan good luck buat 3 pemain Black Steel yang bermain di Thailand. Bagir, Sani sama Brian semoga mendapatkan pengalaman berharga dan menang kemarin ya. Menang, tapi Bagir tuh dilatih sama Tompa, Bang. Oh, Tompa. Iya. Tompa bekas ini pemainnya tim nasional ini. Ya, itu Tompa dulu lawan saya. Oh, Tompa tuh susah banget ya. Ini dia nih Tompa nih. Orangnya iya kan? Iya. Orangnya tengil. Iya. Masa mainnya. Iya. Oh, pelatihnya Tompa di sana. Gokil ya. Gue inget banget sebelum yang satu lagi nih yang kemarin pensiun, Tompa tuh yang terkenal tuh. Sinawaca atau siapa itu namanya? Iya. Kayak gitu. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Belum. Jangan situ dulu. Oke. Saya mengajak semua para pencinta Lamtur untuk kembali mendoakan Coach Donsol yang akan jalan jauh untuk umroh. Ya. Semoga Donsol juga adiknya Iqbal dan juga ibunya yang akan berangkat semuanya sehat selamat. Amin. Dari berangkat sampai kembali pulang. Dan dari kembalinya dari umroh semoga semakin bagus. Benar. Rezekinya, kesehatannya, apapun itu prestasinya juga. Amin. Dan ingat bahwa seseorang yang bisa memberikan motivasi pada orang lain lagi adalah orang yang bisa berubah. Iya, Bang. Blok banyak. Ini kan bukan cuma ngecap doang, Don. Biar naik ratingnya Lamtur tuh biar naik. Biar ada sedikit. Biar orang bilang, ih, Lamtur ini bagus ya memotivasinya ya. Selain ngomongin orang, mereka juga dari segi kerohaniannya sangat baik. Besok gitu gua nggak pakai meja, pakai mimbar. Gimana besok nih? Kita Lamturnya lu pakai koko, ya, pakai peci. Nah, gue pakai baju yang ada putih-putih sini. Iya. Kayak pendeta. Jadi kebersamaan antar umat beragama. Iya enggak? Itu menarik tuh. Ya kan? Terharu gue. Iya, jadi kita menyatukan antar umat beragama yang kadang-kala juga bisa menjadi satu konflik. Itu nggak bagus sebenarnya. Benar banget. Iya kan? Itu menarik. Nanti kita banyak perbedaan ya. Gua hitam, Bang putih. Semua manusia banyak perbedaan tentunya. Pasti. Dari sikap, dari kehidupan, dari juga masa depannya, karirnya. Ya, tapi Lamtur menyatukan kita. Tapi Lamtur menyatukan semua pencintanya di sini. Oke, jadi Don, saya juga sedikit mau ini ya, mau menjawab kritikan dari teman-teman netizen yang ngomong kalau misalnya yang namanya narasumber yang ngomong jangan banyak-banyak dipotong dong. Ya sorry ya. Itu bagian dari kita karena kita terlalu semangatnya. Jadi takut kalau kita tidak potong apa yang kita ingat untuk dibicarakan itu hilang.
Karena kita kan sudah main termakan umur. Betul. Ya kan? Jadi kadang harus kita ngomongin ngajak lagi. Ngomong kita sudah termakan umur, ngajak lagi kita. Jadi kita harus nge-cut langsung menjawab atau juga kita apapun yang kita omongin supaya kita nggak lupa. Ya sorry lah kalau kita itu sorry ya. Yang penting kita tetap konsisten untuk konten. Tapi menariknya di Lantur begitu, potong-potongan itu berdebat-berdebat itu yang sangat menarik. Ya. Oke, semuanya sehat selalu. Ya, jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, and comment YouTube channelnya Fenar Huta Barat. Jangan lupa juga nih ya Donzol, terus juga. Tapi lu nggak jalan lagi sih, Don? Belum. Soalnya temen gue yang itu lagi kerja di TV. Lama banget. Sabar lah, ntar gue kontennya konten Islami semua. Ya, itu selalu pulang nanti dari umroh. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu aja. Ya, jangan lupa follow Instagramnya Fenar Huta Barat 8 Huta Barat official. Fenar Huta Barat 8 official. Fenar Huta Barat 8 official dan juga @donzol. Kita akan ketemu lagi setelah gue pulang dari umroh. Betul, dan rencana juga Coach Joso juga akan live streaming nanti pada saat lagi umroh. Live TikTok. Dari umroh. Gue request nanti itu ya. Nanti gue live lah, Ya. Nanti gue. Oke, nanti say hello dari mana? Dari Ka'bah. Dari tanah suci. Iya, bilang, "Lamtur, I'm here." Gitu. Menarik tuh, Don. Oke, saya Fenar Huta Barat dan saya Doni. Bam! Mantap.